Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya pagi ini Bapak Ibu ya? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kita kekuatan untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan kegiatan rutinitas bulanan kita, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang biasa kita singkat dengan pertemuan P2K2. Hai Bapak Ibu. Halo. Hai. Oke, bagus, masih ingat. Kedua kalinya salawat dan salam harus senantiasa kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu, pertama sekali saya sampaikan ucapan selamat datang pada Bapak Ibu. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ataupun pertemuan P2K2. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih pada Bapak Ibu. Bapak-bapak mungkin meninggalkan pekerjaannya nih untuk hadir pada hari ini. Ibu-ibu meninggalkan anak-anaknya dan pekerjaan rumahnya untuk hadir pada hari ini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan semuanya di-cover oleh malaikat-malaikat Allah dan dijadikan sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai agenda kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Setelah pertemuan kita bulan lalu, yaitu tentang apa kemarin tuh Bapak Ibu? Tentang pengasuhan anak ataupun yang kita singkat dengan modul PA, pengasuhan anak. Kemarin kita sudah membahas tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Kemudian kita juga sudah bahas tentang pencegahan kekerasan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yaitu tentang kesejahteraan sosial, dan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang penyandang disabilitas. Nah Bapak Ibu, dalam membahas penyandang disabilitas, insya Allah akan ada beberapa hal yang kita bahas mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat dalam lingkungan keluarga. Nah Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas panjang lebar mengenai pengertian, hak, contoh, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita masuk kepada pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam lingkungan keluarga. Nah Bapak Ibu, bagi mungkin Bapak Ibu yang di dalam rumahnya, di rumahnya, atau mungkin di lingkungannya memiliki penyandang disabilitas berat, cacat tetap, dan sebagaimana kita bahas kemarin, maka Bapak Ibu harus pastikan bahwa penyandang disabilitas berat tersebut mendapatkan hak-haknya. Nah untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak nih Bapak Ibu untuk menonton sebuah video. Video ini berjudul Miris. Apa Bu? Bocah tanpa tangan dan tanpa kaki yang hanya bergerak dengan menggelinding. Nah Bapak Ibu, oke, kita saksikan sama-sama. Silahkan diperhatikan. Nanti saya minta tanggapan Bapak Ibu untuk mengenai video tersebut. Oke, kita mulai dari sekarang. Moh Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Degarat, Kabupaten Jemberana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil.
Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai, jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jemberana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan dia cadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin, agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Bapak Ibu, nah itulah tadi video tentang miris bocah tanpa tangan dan kaki bergeraknya dengan menggelinding. Nah, sepintas memang hati kita terenyuh, jiwa kita terbawa oleh suasana tersebut. Kita sedih melihatnya begitu. Nah, maka mungkin bagi kita yang memiliki penyandang disabilitas berat di rumah kita, maka kita harus pastikan dia hak-haknya sebagai penyandang disabilitas dan sebagai manusia itu terpenuhi. Nah Bapak Ibu, saya minta kita membagi menjadi 4 kelompok. Nah silakan mungkin bagi. Oke, ini kelompok 1, oke, kelompok 2, 3, dan ini kelompok 4. Nah Bapak Ibu, saya minta setiap kelompok mendiskusikan nih tentang pandangan ataupun apa yang harus dilakukan bagi keluarga yang memiliki penyandang disabilitas berdasarkan video tersebut. Oke, kita berikan waktu diskusi mungkin sekitar 5 menit, silahkan. Oke Bapak Ibu, itu mungkin cukup, saya pikir diskusi 5 menitnya. Oke, silahkan, mungkin ada kelompok yang menyampaikan. Oke, silahkan kelompok 1. Oke, baik, terima kasih, benar. Nah, Bapak Ibu ya. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Hanya kelompok 1 yang mewakili. Nah Bapak Ibu, nah ini ada sebuah flipchart, ini kita namakan yang flipchart 5. Kalau Bapak memiliki buku pintar, itu ada di halaman 7. Silahkan dibuka. Maka bagi kita yang memiliki penyandang disabilitas di rumahnya, maka kita harus pastikan bahwa penyandang disabilitas tersebut terpenuhi hak-haknya apa saja gitu. Nah, misalnya yang pertama itu memberikan makan dan minum. Nah, makan 4 sehat 5 sempurna nih. Nah, makanan 4 sehat bergizi, 5 sempurna, kita berikan dia hak-haknya minum susu dan lain sebagainya. Kemudian kita memandikannya sebagaimana kita juga 2 kali sehari minimal. Kemudian juga kita mengganti pakaiannya minimal juga 2 kali sehari sebagaimana kita. Kemudian juga kita mengajak bicara, membuatkannya akte kelahiran, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita biarkan dia terlantar, tidak kita mandikan dia, tidak kita gantikan bajunya. Kalau dia sakit mungkin tidak kita berikan obat, itu jangan sampai terjadi. Maka sebagai penyandang disabilitas, kita anggap dia jangan sebagai beban begitu, tapi sebagai juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, itu tadi mungkin. Nah, kalau dari flipchart 5 itu mungkin lebih lengkap lagi, nanti silahkan Bapak Ibu baca. Nah,
mengenai chat 5 tersebut, di situ ada semuanya. Nah Bapak Ibu, barangkali itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pikir cukup. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada bulan depan, dan bulan depan ini kita akan membahas sesuatu yang lebih seru lagi nih Bapak Ibu. Masih juga tentang kesejahteraan sosial, yaitu layan bagi kesejahteraan lanjut usia. Nah Bapak Ibu, minggu depan lebih seru. Nah, kita akan bicara mungkin tentang orang tuanya nih, yang sudah tua, yang mungkin lansia di atas 70 tahun umurnya, yang dia sudah pikun, yang dia tak dapat berjalan dan lain sebagainya. Seperti apa sih peran kita sebagai masyarakat, seperti apa peran kita sebagai keluarga, dan nanti kita akan bahas juga peran pemerintah di dalamnya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan lapas hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.